Teman-teman semua, gimana nih teman-teman kabarnya di hari ini? Hari ini aku mau ada live sama Reynaldi, yaitu Macroeconomics Associate kita. Dan kita kali ini mau ngebahas terkait kemenangan dari Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Kita pengen tahu nih dari Ray, dari research kita gimana nih terkait mungkin potensi-potensi, terus juga pengaruhnya ke ekonomi, ke IHSG dan lain-lain. Nanti dari teman-teman yang mau tanya, silahkan, boleh banget teman-teman tanya, stay tune dan ya hopefully bisa dapat banyak knowledge ya di hari ini. Gitu. Aku invite dulu ya untuk Ray-nya ya. Kita sambil menunggu ya, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya terkait market, terkait bonds, terkait stock market, itu kira-kira akan kayak gimana pandangannya, bisa banget gitu. Oke. Ray udah join ya? Wait. Hello, selamat malam Ray. Halo Yasmin, selamat malam. Malam. Ini agak ke bawahan dikit kali ya Ray, biar kelihatan nih kegantengannya nih, asik. Ya, Kita udah lama banget nih nggak berbincang-bincang nih ya Ray ya. iya nih, udah lama. Udah Apa lama. kabar Yasmin? Baik, baik. Cuman nih marketnya gimana ya, masih agak-agak abu-abu nih, masih agak bingung-bingung nih Ray. Ada yang loss, ada yang cuan gitu. Kayak mungkin teman-teman di sini juga lagi ngerasain nih kali ya. Kayak hilang arah mungkin. Kita makanya butuh ngobrol-ngobrol nih langsung sama Ray. Jadi teman-teman, Ray ini dia Macroeconomics Associate ya. Dia kalau teman-teman mau nanya-nanya soal bonds, terus juga soal stock market, kita lagi mau bahasnya tapi mungkin hari ini lebih ke tentang election ya. Tadi kan election AS ya, Ray. Iya, Udah siap iya. kira-kira kita kalau mau ngobrol-ngobrol? Ayo, siap-siap. Oke, kalau gitu. Udah mulai panas nih ya, soalnya kan udah ada ditentuin juga ya untuk pemenangannya, Re, untuk hari ini ya. Ya, kurang lebih quick count lah bahasanya ya. Oke, quick count ya bahasanya. Oke, mungkin boleh sedikit, Re, kayak kasih tahu nih gimana nih update-nya terkait election AS hari ini. Mungkin teman-teman banyak juga yang ketinggalan, karena tadi kan dari sore ya, dari jam kerja gitu. Mungkin teman-teman biar tahu update-nya, silakan Re diceritain sedikit untuk hari ini. Oke ya, thank you atas kesempatannya. Ya, jadi untuk US election kurang lebih pelaksanaannya itu selesai di tadi pagi ya. Jadi pas tadi pagi itu booth-booth untuk voting itu sudah ditutup Ya. dan terus perhitungan udah dimulai. Iya. Nah, kurang lebih untuk saat ini yang paling penting itu kan sebenarnya di swing state ya atau battleground state, di mana ada 7 state yang selalu swing antara Republik sama Demokrat gitu dalam pemilihannya. Oke. Nah, untuk tahun ini kurang lebih 7 swing state itu menangnya Trump. Ya kelihatan di ini ya di quick count yang disediain Associated Press. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu sih untuk sekarang ya. Condong Oke. ke Trump ya. Oke. Nah, tapi ini berarti hasilnya akan baru rampung di kapan nih, Ray, kira-kira? Ya mungkin bisa makan waktu beberapa hari atau mungkin seminggu 2 minggu karena kan nanti para ya istilahnya kayak KPU ini harus nunggu yang votingnya lewat surat dan juga yang votingnya lewat online itu kan harus dikirim dulu kan. Nah, nanti butuh proses beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Oke. Nah kalau gitu, Ray, nah kira-kira ini berarti masih ada beberapa waktu nih ya sampai akhirnya dinyatakan memang Donald Trump yang menang gitu, resmi gitu ya. Nah, mungkin gimana nih Ray, kalau misalnya pandangan dari Ray, tapi tetap apakah emang pemenangnya akan Donald Trump atau ada kemungkinan lain? Atau mungkin Kamala Harris yang tiba-tiba menang, itu ada kemungkinan nggak sih Ray kalau kayak gitu? Oke, kalau ngebaca situasi terkini, kayaknya Trump bisa dibilang absolute winner juga ya. Soalnya even Associated Press itu
udah nge-call for Trump's victory. Nah, waktu di tahun 2020 itu AP ini baru nge-call Biden menang itu kayak 3 atau 4 hari Oke. kan. Jadi pemilunya dari Selasa, Sabtu dia baru nge-call. Ya. Nah, untuk yang sekarang ini di hari yang sama si Associated Press-nya udah nge-call. Jadi aku rasa sih kemenangannya udah tinggal selangkah lagi sih untuk Trump ini. Oke, oke kalau gitu. Mungkin kita doain aja yang terbaik, ya lebih tepatnya terbaik buat market kita sih. Nah, jadi karena kita pengen tahu nih Rey, ini aku terlebih kan aku sekarang nih lumayan awam lah ya, jadi pengen tahu nih kayak kalau dari sisi ekonomi dan market US itu gimana sih kira-kira pengaruhnya dari misalnya pemenangnya memang Donald Trump itu ke indeks, terus kemudian mungkin ke dolarnya, apa aja yang diuntungkan gitu dari kemenangan Donald Trump ini? Oke, jadi mungkin kita bisa mulainya dari policy plan-nya Trump dulu. Boleh. Jadi pertama, itu Trump itu pengen meningkatkan fiskal defisitnya Amerika Serikat. Oke. Nah, cara-caranya itu lewat tax cut. Nah, kayak misalnya kita ngelihat pajak penghasilan itu kemungkinan bakal diturunin lebih lanjut di eranya Trump nanti. Ya kan kurang lebih pendapatan pajaknya pemerintah turun, defisit fiskalnya melebar, dan artinya pembiayaan itu bakal lewat utang. Nah, nanti mereka bakal issue bond, supply bondnya kan bakal naik tuh. Nah, nanti pas supply bondnya naik, itu harga bondnya kan turun, atau istilahnya yieldnya itu bakal naik. Nah, jadi gambaran pertama itu yield di era Trump ini bakal naik untuk US Treasury. Nah, terus dampaknya ke indeks atau ke dolar dan rupiah itu seperti apa? Ya sebenarnya simpel aja sih, kayak misalnya US Treasury itu aset yang tadinya ngasih yield 3,8%, terus tiba-tiba jadi 4,3%. Nah, terus global investor ya pasti mau ngelariin duitnya lah dari emerging market, termasuk Indonesia, itu balik lagi ke Amerika Serikat kan. Nah, maka bisa dibilang kurang lebih simpelnya bakal terjadi capital outflow dari Indonesia. Baik sisi bond market dan juga stock marketnya. Nah, terus yang selanjutnya terkait mata uang, pas US Treasury yieldnya semakin menarik, orang-orang kan jadi pengen beli US Treasury. Nah, pas mereka mau beli US Treasury, itu mereka bakal beli dolar dulu buat beli Treasury-nya kan. Nah, jadinya demand for US dollar yang naik, dan jadinya harga sebuah dolar itu bakal semakin mahal. Atau dengan kata lain, iya dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, gitu ya. Oke, nah kalau gitu ada lagi Ray mungkin lanjutannya. Oke, ya mungkin buat ngulangin lagi untuk stock market kita, ya kurang lebih cara baca global investor itu tidak ngelihat ini ya, stok-stok secara spesifik kayak misalnya saham A, saham B, saham C, tapi dia ngelihat Indonesia tuh kayak satu ember gitu atau bucket. Ya jadi misalnya ada bucket Indonesia, terus ada bucket US gitu, dan ternyata US lebih menarik, yang ngapain masukin ke Indonesia gitu, simpelnya kan. Ya, nah, jadi kalau kayak gitu gimana nih Ray? Apa yang kira-kira harus diantisipasi kalau memang maksudnya itu terjadi ya? Ada capital outflow, terus kemudian juga kan dolar yang menguat. Jadi kelihatannya nih ya kalau kita ngelihat kan mungkin jadinya kurang favorable ya untuk masuk ke emerging market gitu. Tapi apakah sebenarnya kita masih bisa, maksudnya masih akan ada capital inflow, ada inflow asing, atau gimana nih Ray kira-kira? Oke, ya kalau situasi sekarang tentunya outflow itu tidak terhindarkan ya, karena kan Trump ini menang, terus kemudian policy-policynya bakal ngebuat capital outflow dari emerging market. Nah, terus mungkin secara sederhana strategi ke depannya gimana? Ya, yang pertama untuk saat ini memang aset US dollar itu menjadi pilihan yang menarik gitu. Kayak misalnya di XY aja, itu indeks dolar aja dalam sehari itu naik 1-2%. Nah, itu kan udah termasuk gila ya untuk ukuran US dollar. Nah, terus ke depannya gimana? Ya sekarang kita tinggal pilih-pilih sahamnya lebih benar aja gitu. Nah, mungkin kita harus
lanjut lagi dari policy Trump-nya itu selanjutnya bakal kayak gimana gitu. Oh, Ya, jadi selain tadi Trump kan bakal naikin ya. fiskal defisit, nah Trump itu juga bakal naikin tarif Oh, gitu untuk barang ya. impornya. Ya, jadi ketika barang impornya itu dikasih tarif, tentunya US economy itu harus berdiri sendiri gitu, dan akhirnya harus mengembangkan ekonominya sendiri dan butuh barang capital goods Hmm, gitu. Nah, jadi sebenarnya ada kesempatan-kesempatan untuk mungkin sektor-sektor yang bisa berkontribusi kepada pembangunan dari ekonomi domestiknya Amerika Serikat gitu. Jadi oh, kurang lebih yang bisa bantu di capital goods import. oke. Capital goods import ya. Iya. Oke, baik. Itu menarik ya. Mungkin kalau misalnya di sedikit spill-spill kayak apa sih capital goods apa namanya emiten-emiten yang mungkin bisa mensupport capital goods-nya AS tuh sektor seperti apa sih, Ray? Emiten-emitennya? Ya, seperti misalnya yang bergerak di sektor-sektor yang pengelolaan nikel seperti itu. Oh, oke, kayak contohnya nikel ya berarti ya. Nah, Ya, sebagai contoh, kan Amerika Serikat kan ngasih tarif ke EV itu tinggi ya, banget gitu. Nah, berarti kan dia mau produksi oke. sendiri. Nah, mau nggak mau dia pasti impor ininya nih, kurang lebih bahan bakunya gitu kan. Nah, Mereka butuh. Nah, berarti emiten-emiten yang di sektor-sektor demikian yang bisa ngebantu gitu, oh, dapat upside. oke. Nah, kalau misal dari komoditi lain, kira-kira selain nikel ada apa aja ya, Ray, yang mungkin dibutuhkan nih sama US yang berpengaruh nih? Sebenarnya kalau komoditas itu lebih relevan kalau ngomongnya tentang China ya. Soalnya kan China emang salah satu the biggest consumer kan for commodity gitu. Oke, Jadi untuk dia sebenarnya efeknya limited. oke. Berarti tapi kalau misalnya kayak gini, China itu dibilang dengan menangnya Donald Trump ini, apakah akan berpengaruh besar juga sama China nih, Ray, kira-kira? Ya. Ya, jadi sebenarnya prospek komoditi mungkin kalau dari sisi aku sendiri ya, Iya, itu bakal kurang baik gitu. Karena ketika Donald Trump itu memasang tarif yang tinggi, iya. khususnya ke negara Hmm. China, nah negara China ini yang ekonominya sudah terpuruk, bakal makin terpuruk gitu. Oh, Karena kan kurang lebih penghasilan dia dari domestik udah berkurang gitu, udah melemah kan. iya. Nah sekarang dari ekspor bakal tambah melemah lagi gitu. Karena Ya, tadi jadi prospek ekonomi China-nya bakal melemah dan hasilnya ya permintaan dia buat komoditas menurun. itu bakal melemah juga gitu. Oke, 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 Ray. Ini tadi ada pertanyaan nih, Ray. Gimana soal plafon utang US? Kalau misalnya Trump ngeluarin bond yang banyak, apakah ada deadlock di Senat? Oke, nah sebenarnya ini harus dilihat lagi di hasil ininya ya, pemilu untuk House-nya juga seperti apa, dan rasanya sih Trump itu ya bisa lah untuk mengkomunikasikan di House maupun di Senat gitu. Nah kayak misalnya, soalnya simpelnya kayak gini sih, kayak kebijakan-kebijakan yang diutarain oleh Donald Trump itu benar-benar disukain oleh masyarakat Iya, US. Kan kan kita lihat nih, kayak misalnya di 7 swing state itu Donald Trump menang semua. iya, Nah, kenapa dia bisa menang? Ya simpelnya karena mereka itu pada suka kebijakan Trump. oke, Nah, yang pertama itu kayak misalnya tax rate-nya itu diturunin, itu kan bakal meningkatkan aktivitas iya, perekonomian. Terus yang kedua, semisalnya bantuan untuk Israel-nya itu iya. dikurang-kurangin, itu juga bakal ngebantu perekonomian Amerika Serikat gitu. Oh, Nah, jadi oke, aku rasa sih dukungannya bakal solid gitu untuk implementasi kebijakannya. oke, oke. Cukup menjawab ya. Berarti tadi dari pertanyaan dari Andi Firmansyah. Oke, Ray, tadi kan ada bahas juga nih terkait Israel ya. Nah, ini kan katanya nih kemarin dengar-dengar juga kalau Trump menang, ini war itu akan berhenti. Tapi apakah itu sudah pasti atau hanya sementara atau kalau misalnya dari Ray sendiri seperti apa? Apa yang perlu dilihat dari apa namanya perang ini ya? Maksudnya pengaruhnya dari Trump juga. Mungkin bisa cerita sedikit kali ya, Ray. Oke, siap ya.
Ya sebenarnya kita masih belum tahu sih Trump sama Kamala Harrisnya bakal seperti apa. Tapi kalau kita mau menerka-nerka gitu, Iya. Trump itu stance-nya itu lebih keras gitu dibandingkan Kamala. Contohnya kayak gini aja. Kayak misalnya di isu Israel ini, Kamala itu pengennya diplomasi gitu. Mm-mm. Ada pelepasan sandera dan semacamnya. Mm-mm. Nah itu kan bisa dibilang agak halus Iya. gitu. Nah kalau Trump itu bisa-bisa lebih keras dan hasilnya perang bisa selesai lebih cepat. Ya Oh, kemungkinan kan yang lagi viral itu Israel lawan Iran ya. iya. Bisa aja Trump itu ngasih embargo minyak ke Iran. Jadi kurang lebih ngelarang Iran buat jualan minyaknya gitu kan. Oke. Nah kalau kayak gini kan Iran mau nggak mau ya harus stop war kan. Iya. Kalau nggak dia nggak dapat duit lagi gitu. Iya. Ya jadi Oh, rasanya ya Trump bisa nuntasin perang sih menurut aku. oke. Tapi mungkin belum tahu kapannya. Maksudnya belum tahu berapa lamanya. Apakah ini akan berlangsung berapa lama lagi seperti itu ya? Iya. Oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kan udah bahas-bahas juga nih. Berarti selain kalau untuk pengaruhnya ke emerging market ada lagi nggak ya selain tadi mungkin ada capital outflow terutama ke Indonesia ya capital outflow terus rupiahnya jadi melemah kira-kira apalagi sih kalau misalnya ke bondsnya kayak gimana Ray untuk bonds di Indonesia ya? Oke. Ya yang namanya pelemahan kan pasti ada penguatan lagi kan, nggak mungkin selamanya melemah Iya, gitu. Nah sama juga di kasus Trump ini. iya, Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin itu market akhir-akhir ini selalu overreacting. Kayak misalnya tahun lalu itu market expect Fed rate katanya bakal dalam banget lah. iya, Kayak kurang lebih sampai 5 kali gitu kan. iya, Dan ternyata hingga kejadian gitu. Justru inflasinya naik lagi. iya. Nah, sama halnya dengan sekarang gitu. Kayak pasar itu udah expect kayak rate dan juga yield itu bakal tinggi banget. Dan akhirnya ya sama kayak hari ini, mereka overreacting. Jadi apa yang kita ekspektasikan, one day, sooner or later itu bakal normalize lagi. Nah, jadi untuk sisi bond dan rupiah juga sama seperti itu. Apalagi ketika nanti rupiah memang melemah, itu kan tentu menjadi kesempatan bagi negara-negara lain untuk beli barang lebih banyak dari Indonesia Iya, kan. Ya kan? Nah, nanti pas itu kejadian, itu sooner rupiahnya bakal menguat lagi gitu. Jadi oh, sebenarnya kesempatannya ada di sana sih, di pelemahan rupiah yang nantinya akan mengundang ekspor lebih banyak gitu, yes. kalau misalnya pengen tahu dong ya kalau misalnya ada pergantian presiden ini kayak efek dari pelemahan atau efek dari ya sentimen-sentimen election itu biasanya berapa lama sih kira-kira mungkin apakah di kuartal pertama tahun 2025 itu masih unstable atau gimana ya Rey biasanya? Oke, ini election di Indonesia berarti ya. Eh, di Indonesia dan mungkin di US juga boleh. Kalau di US biasanya berapa lama tuh Rey kira-kira? Oh, oke. Enaknya tuh kalau di US itu kan dia mulai termnya itu kan di Januari ya. Iya. Jadi plan-plannya itu bisa langsung dijalani lah di tahun yang Oh, sama gitu. oke. Hmm. Sedangkan kan Indonesia di penghujung tahun ya. Iya. Oke, sekarang mungkin tentang Indonesia dulu ya, tentang gimana apakah kabinet-kabinet yang sekarang itu bisa berjalan lebih Iya. efektif atau enggak gitu dalam waktu dekat. Iya. Nah, mungkin yang harus jadi concern kita bersama itu kementeriannya kan bertambah nih dari Mm, 34 itu menjadi 48 ya. iya. Nah, terus kementerian-kementerian yang baru ini tentunya masih memproses semuanya lah. Kayak misalnya pengeluaran mereka bakal seperti apa gitu kan, anggaran mereka. Kemudian struktur organisasinya bakal seperti apa, Iya. eselonnya berapa gitu Iya, betul. kan. Terus juga kayak kantornya bakal di mana Iya. gitu dan lain-lain lah. Iya. Ya kan? Ya jadinya ya concernnya ada di sana sih. Apalagi juga kayak misalnya Kemendak nih. Kemendak itu kan di dalamnya sebenarnya ada Direktorat Jenderal Desa Iya. gitu kan, Dirjen Iya. Desa. Nah sekarang Dirjen Desanya kan dijadiin Kementerian Desa Oh gitu. iya. Nah mungkin bisa
menimbulkan isu semacam sektoral ego juga, misalnya kejadian kayak misalnya dari sisi Kemendaknya mungkin ngerasa mereka ini lagi ngadepin dirjennya mereka sendiri gitu instead of kementerian yang selevel gitu kan. Oke. Ya mungkin hal-hal kayak gitu bisa jadi concern untuk ini sih berjalannya kabinet ke depan gitu, Yes. Oke. Jadi mungkin balik lagi ya. Jadi mungkin dari kita masih menunggu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan ditetapkan. Tapi ya itu belum tahu kapan lah ya, Ray, untuk itunya ya. Iya, kalau kelihatannya sih sangat gercep gitu ya. Mereka udah banyak banget keluarin Ya. inisiatif-inisiatif gitu. Misalnya kayak mau cari alternatif dari subsidi Hmm. BBM, terus mereka mau consider BLT gitu sebagai alternatifnya. Oke. Nah juga untuk ngejalanin program 3 juta rumah dan Ya. lain-lain gitu. Itu semua udah jalan gitu kan, pelan-pelan. Oke, hopefully walaupun tadi mungkin dari globalnya, dari Trumpnya mungkin bisa dibilang kayak banyak kemungkinan sentimen-sentimen yang lumayan negatif juga, tapi sebenarnya dari dalam negeri kita juga lagi bebenah juga ya, Rey ya, untuk masih pro sama stabilitas atau pro growth ya, pro growth ya. Iya ya, pro growth. Oke. Nah, Ray, kalau gitu, apa namanya? Oh, Ray, kalau misalnya untuk tadi kan ada sedikit bahas juga nih, Ray, terkait cut rate nih. Tadi kalau dari Ray, sorry, kemarin itu kan aku sempat ngobrol juga sama Om Fahrul, terus juga sama Bos Willy, itu kan kita bahas soal cut rate sama Jojo juga. Nah, kalau dari Ray sendiri, view-nya untuk cut rate akhir tahun itu masih mungkin atau enggak ya untuk cut rate The Fed? Oke. Ya sebenarnya kalau dari sisi aku pribadi sih ngelihat ruang untuk The Fed motong suku bunganya yang masih ada gitu. Oke. Ya kayak misalnya waktu The Fed motong suku bunga 50 bips, Mm-mm. itu ternyata makin ke sini rilis-rilis data Amerika itu nunjukin kalau ekonominya masih lemah gitu kan. Oke. Kayak misalnya NFP itu naiknya hanya 12.000 aja, Mm-mm. itu terendah dari berapa ya, 4 tahun terakhir kurang lebih gitu. Oke. Not fair. Jadi, ya, Oke, jadi masih ada kesempatan ya, tapi mungkin besarannya gimana nih? Mungkin nggak begitu besar ya untuk cut rate. ya mungkin ada di kisaran paling moderat sih 25 bips ya. Oke, Tapi tidak menutup ruang untuk 50 bips lagi gitu. oke, baik. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih dari globalnya, dari Trump, kemudian juga dari Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan juga kan kita masih menunggu nih, karena kan sorry, dari kabinet baru ini juga kan gerakannya gercep ya, Ri ya. Terus juga mereka juga udah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang tentunya akan menguntungkan rakyat ya lah, bisa dibilang kayak gitu ya, Ri ya. Nah, so kalau misalnya untuk investasi nih, kira-kira apa aja yang berarti harus teman-teman di sini antisipasi untuk sampai mungkin akhir tahun ini, Ray? Mungkin ini kan kita sebenarnya udah kuartal akhir ya, jadi tinggal 2 bulan lagi, apalagi di bulan Desember itu kan sebenarnya lebih banyak liburnya mungkin nanti marketnya. Nah, kira-kira untuk yang sampai akhir tahun, teman-teman harus apa? Terus nanti mungkin untuk di kuartal awal juga ada masukan nggak kira-kira kalau misalnya dari Ray? Oke. Ya, jadi kalau menuju akhir tahun ini, sebenarnya yang kita harus antisipasi itu tentang gebrakan Trump lagi bakal seperti apa. Kayak misalnya kan rencana awalnya corporate tax dan income tax itu kan diturunkan. Nah, tapi misalnya tiba-tiba ternyata Trump kepilih dan dia ngilangin income tax at all, itu kan jadi isu lain gitu kan. Ceritanya udah beda. Nah, itu yang harus jadi concern kita tentang kebijakan-kebijakan Trump itu bakal seperti apa. Tapi kalau untuk saat ini, jika ngebaca dari plan-plan dia terkini, yang harus kita ekspektasikan ke depannya itu kurang lebih dari sisi US Treasury dan juga dolarnya itu bakal normalize. Oke. Ya, jadi kan kayak sekarang situasinya misalnya banking itu kan harganya ya turun gitu kan. Iya, iya. Itu kan kurang lebih karena yang pertama outflow tadi ke Amerika Serikat dan yang kedua juga
view on higher yield itu kan kurang bagus ya untuk banking, bisa Ya. neken liquidity-nya. Ya. Nah, aku sih ngeliat ini bakal sementara aja dan nantinya sooner juga or later gitu bakal rebound lagi gitu seiring normalisasi dari hawkishness di market ya. Oke. Oke, kalau gitu berarti sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu worry ya kalau misalnya menurut Ray. Jadi ini karena mungkin akan sementara aja, tapi nanti ya tetap dilihat lagi ya. Berarti tetap harus berhati-hati ya Ray untuk investasi di saat ini gitu ya. Iya, dan untungnya juga kita kan punya Menteri Keuangannya kan Ibu Sri Mulyani lagi ya. Betul. Jadi stabilitas kurang lebih bakal lebih terjaga lagi. Ya. Karena kan juga Ibu Sri Mulyani itu kurang lebih ya terpandang lah, terutama di tingkat IMF dan juga World Bank. Ya. Ya jadinya bakal lebih terjaga lah volatility-nya di sisi bonds ataupun rupiah gitu. Oke, baik. Oke, kalau begitu nanti tadi kan juga teman-teman tuh di kantor sempat nanya ini kayak berarti banks gimana, banks gimana. Nah, tadi udah terjawab ya sama Ray ya bahwa ya memang saat ini mungkin pada outflow ya gara-gara tadi kan secara dari Amerika Serikatnya juga lebih favorable lah daripada emerging market. Tapi don't worry ya teman-teman, berarti sebenarnya ini hanya nantinya juga akan normalize lagi seperti itu ya Ray ya berarti ya. Iya, yes. Oke, terus juga kalau dari aku bisa simpulin, tadi Ray juga bilang kayak mungkin teman-teman bisa nanti melihat-lihat lah kayak sektor yang capital goods import ke Amerika gitu ya Ray, itu yang mungkin akan terbenefit gitu ya dari kalau misalnya Trump ini menang, seperti itu kan ya Ray ya? Iya, ya sebenarnya. Yes. Oke, nah kalau misalnya pengaruhnya nih, kalau misalnya tadi apa namanya Iran emang benar-benar ada tadi yang Ray sampaikan nih pengaruhnya ke oil itu jadi gimana tuh kalau sektor-sektor oil nih Ray? Kalau misalnya Trumpnya menang? Oke. Nah, kalau misalnya Trump menang, kebijakan dia ke oil itu bakal ya kurang lebih bagus buat oil gitu. Kayak in short, Trump itu nggak suka sama clean energy gitu. Karena menurut dia mahal dan tidak efisien. Oke. Nah, jadi langkah yang bakal diambil itu drilling-drilling untuk minyak itu bakal lebih gencar lagi. Jadinya supply minyak di level global itu bakal naik. Oke. Atau oil price-nya eventually bakal moderating atau turun ya. Nah, jadi itu sih untuk outlook on oil ya. Yes. Oke, baik. Kalau gitu mungkin Ray kira-kira ada yang lagi pengen disampaikan lagi nggak? Mungkin dari tadi ini aku udah banyak nanya-nanya. Ada informasi lagi nggak Ray kira-kira yang pengen mungkin Ray sampaikan? Atau mungkin kayak pesan ya buat teman-teman kira-kira untuk menghadapi ini kan kita juga mau ganti tahun nih, mau akhir tahun gitu kan. Biasanya kan kalau di akhir tahun kan mungkin marketnya agak cenderung sepi juga, ditambah kita kan ini lagi ada ya AS-nya lagi baru mulai gitu. Kira-kira apa ya Ray pesan buat teman-teman di sini dalam berinvestasi? Oke. Ya, mungkin mau mengulangi yang tadi aja ya. Ya. Kalau akhir-akhir ini market itu selalu overreacting. Ya, jadi kayak misalnya akhir tahun lalu mereka expect, kan mereka udah ngeliat data inflasi di sana udah mereda gitu. Kemudian dia benar-benar expect rate cut-nya bakal sedalam-dalamnya. Dan ternyata itu jadi senjata makan tuan gitu. Ketika mereka expect rate-nya bakal turun, itu mereka kemudian langsung masuk ke pasar saham kan. Langsung pasar saham US itu terbang, dan kemudian orang-orang di US justru jadi makin kaya dong. Nah, pas mereka makin kaya, mereka belanja-belanja, dan intinya inflasinya naik lagi gitu. Ya, jadi yang sebelum inflasinya turun, mereka overreacting, lalu inflasinya naik lagi. Nah, jadi hal yang sama itu kurang lebih bakal kejadian di situasi akhir-akhir ini. Kayak misalnya market itu benar-benar takut sama Trump, lalu mereka benar-benar overreacting. Kayak semua hal yang mereka bisa price-in, ya mereka price-in gitu. Nah, jadi pesan dari aku sih, hal-hal yang sekarang terjadi, khususnya tentang US Treasury yield yang naik, dan juga penguatan dolar itu, lambat laun bakal normalize gitu. Jadi, ya ibaratnya badai pasti
pasti berlalu lah. Jadi jangan terlalu kaget, jangan overreact, pokoknya berhati-hati aja, tetap wise ya, begitu ya Re ya. Dan Iya, kurang lebih. ya, dan positif aja gitu ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin kalau misalnya udah, mungkin dari aku itu aja Ray. Thank you banget ya Ray untuk sharing-sharingnya di hari ini. Dan mungkin next time nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya Ray ya. Berarti udah lama nih karena kita soalnya nggak ngobrol-ngobrol. Dan tadi ini agak lumayan kemalaman, sorry banget karena tadi agak telat mulainya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Tapi Aman, thank you banget ya aman. atas apa namanya knowledge-nya di hari ini gitu. Nanti mungkin kita akan ya kurang lebih 2 minggu lagi kalau bisa kita sharing-sharing lagi ya Re ya. Oke, siap-siap. Oke, Thank you, kita dong, Yasmin. kita dong. Oke kalau gitu, thank you Re atas hari ini. Thank you udah sempetin buat datang dan ngobrol-ngobrol sama kita. Siap-siap. Oke kalau gitu, good night semuanya. Good night Re. Yo.